Ya, Smart Viewers, sesuai dengan janji aku sebelumnya, kita akan membahas tentang potensi game online yang berpotensi menimbulkan ancaman kekerasan nih kepada anak-anak yang bermain. Tapi untuk membahas ini aku nggak sendirian. Di sini sudah bersama dengan Dr. Ahmad Sofyan. Ya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Oke, Ya. Bapak. Nah, sesuai janjinya tadi ya, Pak Ya, ya. ya, ya. Aku akan ngebahas tentang potensi ancaman di game online nih, Pak. Ya. Menurut Bapak, untuk kasus ini tuh kenapa bisa terjadi ya, Pak? Karena sebenarnya untuk pemerintah sendiri kan udah punya aturannya gitu, Ya. PP nomor 17 tahun 2025. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kita sudah punya undang-undang juga ya, udah punya undang-undang ITE. Bahkan undang-undang ITE itu udah 2 kali direvisi Ya. ya, melalui undang-undang 19 2016, kemudian juga 1 tahun 2024 plus dengan PP Tunas. Jadi Ya. PP Tunas itu 17 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Iya. Nah, sekarang gini, pelaku kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual ya, pada anak itu sudah bergeser. Dulu mereka mencari anak-anak itu di media sosial. Betul. Ya, sekarang mereka pindah Ke platform ke game. Jadi mereka masuk ke game. Kenapa? Karena game itu mudah. Ya. Iya. Dan dia bisa pakai avatar, bisa memanipulasi dirinya, ya. Sangat mudah. Dan dia juga bisa mempelajari apa game yang disukai oleh anak-anak, sehingga dia menyaru sebagai pemain game, tapi sebetulnya targetnya adalah anak-anak. Untuk apa? Ya, bagaimana dia bisa melakukan grooming, kemudian pada akhirnya nanti anak-anak sexting, dan terakhir pasti anak-anak itu menjadi korban sextortion, Iya. ya, pemerasan seksual. Oke, berarti aku bisa bilang hukum kita belum memadai dong, Pak? Karena ini masih terjadi loh. Iya, jadi yang jadi masalah itu adalah baru bisa dipidana jika anak tersebut diperas, ya, atau diancam. Tetapi ketika grooming, jadi kan grooming itu adalah proses untuk pemerasan seksual. Jadi grooming dulu, jadi dia berinteraksi dengan anak-anak di game, ya kan? Karena di game itu banyak fitur-fitur yang bisa chat. Iya, private chat. Ya, private chat. Jadi bisa melakukan itu, banyak fitur-fitur itu. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan anak tersebut. Setelah itu mereka pindah platform ke WhatsApp. Ya misalnya. Dia lebih privat kan? Iya. Nah, ketika lebih, kenapa dia bisa pindah ke komunikasi yang sifatnya privat tadi itu? Karena dia berhasil melakukan grooming. Jadi grooming itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual untuk mengenal lebih dekat pada anak yang sebetulnya dia pelaku. Nah, barang siapa melakukan grooming pada anak-anak itu tidak merupakan kejahatan. Disitulah kelemahan hukum kita tadi. Jadi grooming itu bukan tindak pidana. Begitu anak-anak menjadi korban pemerasan, ya, ancaman atau pemerasan seksual, nah disitulah pidananya. Padahal harusnya orang yang melakukan grooming pada anak-anak sehingga orang tersebut masuk dalam komunikasi privat anak-anak itu harusnya merupakan kejahatan. Tapi dalam hukum kita itu belum merupakan kejahatan. Oke. Ya. Nah, dalam konteks istilahnya bisnis digital ya, Pak. Ya, game ini kan pasti maksudnya juga bisnis gitu, Pak. Ya. Apakah dari pemerintah itu bisa meminta pertanggungjawaban dari penyedia game? Ya. Karena ada kasus-kasus ini nih, Pak. Ya, jadi game itu fokusnya adalah bagaimana growing user of the children. Jadi bagaimana meningkatkan jumlah pengguna anak-anak, itu target game. Daripada child safety, daripada keselamatan anak-anak di game. Jadi kebijakan game itu. Jadi bisnisnya memang lebih menonjol dibandingkan dengan perlindungan anak-anak. Karena itu memang pemerintah harus tegas ini. Game-game yang menyediakan, yang tidak menjamin perlindungan anak dan orang dewasa bisa melakukan kejahatan pada anak, itu harusnya di-ban dan dilarang di Indonesia. Orang sudah sangat khawatir dengan Roblox misalnya. Ya, itu sangat khawatir. Dan itu Roblox itu menjadi ajang, kenapa? Karena orang bisa menciptakan game sendiri dengan tanpa filter, lalu dimainkan oleh anak-anak yang lain kan. Nah, itu kan bahaya. Kemudian juga bisa melakukan chat secara pribadi kepada pengguna anak-anak, padahal yang main di situ adalah orang dewasa. Jadi ini contoh ya bagaimana buruknya game itu dalam child safety policy-nya atau pelindungan keselamatan anak-anak, sehingga ya kasus SMAN 72 dia melakukan perbuatan yang disebut dengan perbuatan membuat bom kemudian meledakkannya, itu kan dia belajarnya dari game. Terinspirasi dari game. Jadi game itu ternyata bukan hanya ada pelaku-pelaku kekerasan seksual, tapi juga anak-anak ya terinspirasi untuk melakukan kekerasan dengan melihat game. Jadi di samping memang game itu
bisa membuat anak-anak menjadi korban, bisa juga membuat anak menjadi pelaku kekerasan. Betul. Dengan melihat game itu kan banyak yang menggunakan kekerasan, menggunakan senjata, membunuh, menembak, ya. Kemudian juga merusak. Harusnya kan game itu nggak bisa dimainkan untuk anak-anak yang mengandung fitur-fitur kekerasan, ya. Jadi lihat aja, itu kan fitur untuk orang dewasa. Bisa kita lihat orang enaknya aja dimainkan oleh anak-anak untuk menembak, membunuh, merusak. Itu kan bukan untuk anak-anak. Mereka bilang ini untuk usia sekian tahun, tapi main di bawah sekian tahun. Itu kan harusnya fitur-fitur yang untuk anak-anak, untuk dewasa ya 18 tahun ke atas. Tapi di Indonesia fitur-fitur kekerasan lah yang banyak disukain oleh anak-anak. Nah, pemerintah harusnya tegas ya. Ini pemerintah lebih, kalau saya lihat sih lebih melunak ya oleh platform game itu yang beroperasi di Indonesia. Apakah karena ngejar pendapatan atau karena di belakang layar mereka bisa memberikan tekanan atau melakukan lobby ke Komdigi sehingga game-game itu masih beroperasi di Indonesia. Dan belum lagi kalau kita bicara soal ketagihan ya, soal aditif ya. Anak-anak menghabiskan, jadi game itu juga eksploitasi ekonomi. Kenapa? Jumlah uang yang digunakan untuk bermain game itu lebih banyak banget, Pak. Iya. Belum lagi anak-anak udah terlatih untuk berjudi. Kenapa? Karena game itu memberikan hadiah, gift segala macam. Itu kan judi sebetulnya. Oke, ini kan pemain, enggak, itu judi. Kenapa? Anak-anak bisa mendapatkan sesuatu dengan memenangkan sesuatu. Kadang-kadang pemenangan sesuatu tidak butuh skill ya. Nah, tetapi dia berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu itu. Untuk apa? Game itu untuk main game lagi. Ya, jadi menurut saya game itu tidak memiliki implikasi positif apapun bagi kecerdasan anak-anak dan bagi membangun perilaku yang positif bagi anak-anak. Sehingga ya tegas saja seperti di Australia. Yang boleh main game adalah mereka yang berusia 16 tahun. Titik. Jadi undang-undangnya sangat tegas. Karena apa? Game tidak bisa menjamin perlindungan anak-anak ketika masuk ke dalam dunia gaming tersebut secara online. Oke. Gitu. Nah, untuk kebijakan sebenarnya tadi udah sempat disebutkan juga ya. Dari penyedia game itu sebenarnya ada di awal-awal tuh dia ada term of services-nya, Pak. Iya. Tapi dalam penerapannya sendiri kadang itu cuma formalitas saja, Pak. Dan kalau misalkan dari pemerintah tadi yang Bapak sudah sampaikan tidak tegas, maka apakah ada pihak lain yang bisa menegaskan ini ya, Pak? Karena kita bisa bilang ini sangat mengkhawatirkan. Salah satu kasusnya tadi sudah disebutkan di Sman 72. Terus juga di Roblox memang itu banyak banget berseliweran di media sosial. Bahkan aku tahu di sana itu bisa ngebangun suatu cult gitu loh, Pak. Kayak gereja setan, kayak gitu-gitu. Dan menurutku itu sangat meresahkan. Apalagi yang memainkan ini anak-anak yang umurnya istilahnya masih minor ya. Jadi bisa dipengaruhi. Dan tadi juga sempat disampaikan juga sama Pak Sofian, grooming itu salah satunya bisa menggunakan gift, Pak. Jadi mereka merasa kayak, oh ini udah dibeliin gift apa segala macam, terus nanti berakhir di private chat, bla 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 bla. Nah, aku balik lagi, Pak, di term of services-nya ini, selain pemerintah bisa siapa? Harusnya membuat term of services itu adalah pemerintah, undang-undang atau PP ya. Jadi itu yang harus dipedomanin oleh platform atau penyedia game online ya. Jadi bukan mereka yang menyediakan. Jadi ada standar minimum yang harus dipatuhin oleh penyelenggara game. Dan standar minimum itu adalah aturan. Jadi aturan yang dibuat oleh pemerintah tegas gitu ya. Sekarang ini lagi dikembangkan indikator mana game online atau berbagai fitur layanan yang mengandung resiko tinggi bagi anak-anak. Sedang dikembangkan indikatornya. Jadi dengan adanya indikator itu maka kita bisa menyatakan Roblox resiko tinggi pada anak-anak sehingga tidak boleh digunakan pada anak-anak. Misalnya begitu ya. Nah, itu yang sedang dikembangkan. Tapi bagi saya sebetulnya tanpa indikator itu dengan banyaknya korban ya pada anak-anak itu ada risiko tinggi. Jadi sepanjang ada laporan penyalahgunaan game atau sepanjang ada laporan game itu membahayakan anak-anak, udah nyatakan itu sebagai risiko tinggi dan tidak boleh digunakan pada anak-anak. Jadi sebetulnya standarnya begitu. Sepanjang ada kasus game itu menimpa anak-anak, membahayakan anak-anak, ada kasus ya, ada kasus faktual yang diinvestigasi oleh polisi. Oh ya, ada kasus ini. Ya udah, langsung tetapkan game tersebut risiko tinggi bagi anak dan dilarang digunakan untuk
anak-anak. Jadi bukan game yang membuat apa namanya standar services, tapi negara yang membuat standar itu. Tapi itu aku bisa bilang juga bakal jadi potensi masalah juga sih Pak. Karena Apa itu? takutnya dari pemerintah kalau misalkan gue bikin peraturan kayak gini, nggak mau deh bikin di Indonesia, nggak usah disebarin di Indonesia, ribet. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Apakah dari pemerintah bisa menyeimbangkan ya Pak? Jadi dari pihak game juga taat untuk aturan sendiri, tapi secara potensi bisnis digitalnya tetap ada gitu. Jadi game harus membuat standar bahwa game tidak membahayakan bagi anak-anak, itu aja. Jadi sepanjang itu bisa membahayakan anak-anak, misalnya membahayakan anak-anak, contohnya lah indikatornya aditif, ya. Kemudian anak berperilaku kekerasan. Yang ketiga misalnya ada pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan pada anak di dalam game itu, ya, sehingga ada korban anak-anak. Nah, dengan contoh 3 indikator itu aja itu menyatakan bahwa game ini nggak layak untuk digunakan anak-anak, sehingga mereka perbaikin fiturnya sehingga tidak terjadi aditif, tidak terjadi apa namanya anak berperilaku kekerasan, kemudian anak menjadi korban sextortion misalnya ya. Jadi apakah ada game-game yang seperti itu? Ya di banyak negara ada. Ada yang tidak membahayakan anak-anak tidak aditif. Jadi memang ada standar misalnya untuk tidak aditif lah ya. Begitu udah 1 jam si A menggunakan, dia harus berhenti. Harusnya ada timer. Lah, iya, gitu berhenti itu kan tidak aditif. Kalau enggak kan anak bisa berjam-jam main di situ. Itu kan membahayakan. Jadi kalau dia udah aditif, tidak ada timer, you udah menggunakan 1,5 jam, ini membahayakan bagi you, sehingga by system berhenti. Misalnya begitu, ya. Contoh-contoh yang bisa dipakai untuk bisa melindungi. Jadi anak tetap bisa mengaktualisasikan untuk bermain game, tapi game itu juga tidak membuat anak-anak itu menjadi terkontaminasi, melakukan kekerasan atau menjadi kecanduan bermain game. Oke, berarti pembenahan yang paling mendesak saat ini dari pemerintah memang harus mengatur term of services itu ya Pak? Betul. Harus duduk bareng dengan penyedia game atau ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan. Harusnya expert dilibatkan. Jadi tentu ada apa stakeholder kunci ya. Misalnya ada ahli anak, ahli perkembangan anak, psikologi anak, ahli hukum anak yang lebih independen ya. Karena pada akhirnya pelaporan juga ke mereka ya. Kemudian penegak hukum, orang tua dari berbagai, kemudian melihat game itu. Apakah game ini berbahaya nggak bagi anak? Nah, jadi memang objektif penilaiannya. Kalau berbahaya Anda perbaikin fiturnya, kalau nggak ini bukan untuk anak-anak. Oke, berarti memang harus banyak pandangan ya Pak, biar maksudnya kebijakannya itu diperkaya dan nggak ada celah istilahnya kayak gitu. Benar. Karena seringkali sebenarnya ya kebijakan yang dikasih sama pemerintah ada yang bagus. Aku nggak bilang semua kebijakan itu tidak baik, tapi masih ada aja celah-celahnya gitu. Dan menurutku memang game ini ya karena penikmatnya itu lumayan banyak ya Pak, dan anak-anak dari pemerintah juga harus ekstra sih sebenarnya ya Pak ya. Karena potensinya nggak cuma tentang kekerasan seksual aja, kekerasan yang lain seperti pengeboman, itu salah satunya yang lumayan parah loh teman-teman. Karena korbannya aja sampai 50 lebih kayak gitu. Jadi ini betul-betul harus jadi pusat perhatiannya pemerintah, karena game itu sebenarnya nggak cuma hiburan doang teman-teman, itu juga jadi potensi tempat oknum kejahatan ya untuk bisa melakukan kekerasan seperti ini gitu. Kita nggak tahu, mungkin aja masih jauh dari kalian, tapi nggak ada yang tahu loh, siapa tahu ada dari kerabat dekat mungkin yang ternyata udah private chat, dikasih gift segala macam, dan tadi peran orang tua juga sangat dibutuhkan ya Pak dalam hal ini ya. Oke, paling untuk pembahasan untuk potensi ancaman dari game online ini kita baru bisa bahas sampai di sini aja. Mungkin nanti kalau misalkan sudah ada aturan yang lebih menyeluruh lagi kali ya Pak ya, kita berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan yang lebih mendetail, lebih apa ya menurut aku, lebih tegas lah kepada penyedia game ini sendiri. Aku harap sih kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Oke, tapi jangan kemana-mana Smart Viewers, karena sebentar lagi kami akan menampilkan informasi menarik lainnya. So stay tune di Jurnal Binus ya.